Hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhumus shaim hina yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum yarfa'uha Allah fawqal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqul rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 jenis orang yang doa mereka tidak ditolak. Doa orang yang saum hingga dia berbuka, doanya seorang imam pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Karena Allah SWT mengangkat doanya itu melintasi awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersumpah demi kemuliaanku, sesungguhnya aku pasti menolongmu walaupun pada suatu hari nanti. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis doa orang yang tidak ditolak. Doa orang yang puasa hingga dia berbuka, doanya seorang imam atau pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Karena Allah SWT mengangkat doanya itu melintasi awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah SWT berfirman, aku bersumpah demi kemuliaanku, sesungguhnya aku pasti menolongmu walaupun pada suatu hari nanti. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kitab Durrul Mansur ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila bulan Ramadan tiba, berubahlah wajah Rasulullah SAW. Beliau akan menambah solatnya, lebih tawadu, merendahkan diri dalam doa-doanya, dan lebih nampak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan bahwa Rasulullah SAW tidak mendatangi tempat tidurnya hingga berakhir Ramadan. Dalam satu riwayat diberitahukan bahwa pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat pemikul arasy, tinggalkanlah ibadah kalian masing-masing dan aminkanlah doa orang yang berpuasa. Dari riwayat-riwayat tersebut diketahui keistimewaan doa pada bulan Ramadan yang dikabulkan. Siapapun tidak dapat mengingkari hal ini. Bila Allah SWT yang berjanji dan Rasulullah SAW sendiri yang memberitahukan hal itu, maka jangan ada keraguan sedikit pun untuk membenarkannya. Namun terkadang sebagian orang berdoa untuk maksud tertentu tetapi tidak terwujud, maka janganlah dipahami bahwa doanya tidak diterima. Bahkan hendaklah dimengerti tentang makna penerimaan doa itu. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim berdoa dengan syarat tidak memutuskan silaturahim atau berdoa untuk satu dosa, maka dia pasti akan mendapatkan salah satu dari 3 hal yang Allah janjikan. Apakah dia akan memperoleh langsung apa yang dimintanya, atau dia akan dijauhkan dari sesuatu keburukan atau musibah sebagai pengganti dari apa yang dimintanya, atau dia akan memperoleh pahala dari doanya di akhirat kelak sebagai simpanan baginya. Apabila seorang muslim berdoa dengan syarat tidak memutuskan silaturahim atau berdoa untuk suatu dosa, maka dia pasti akan mendapatkan salah satu dari 3 hal yang Allah janjikan. Yang pertama, apakah dia akan memperoleh langsung apa yang dimintanya, atau dia akan dijauhkan dari suatu keburukan atau musibah sebagai pengganti dari apa yang dimintanya, atau dia akan memperoleh pahala dari doanya di akhirat kelak sebagai simpanan baginya. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hambanya serta bertanya kepadanya, wahai hambaku, bukankah aku pernah menyuruhmu berdoa kepadaku dan aku berjanji untuk mengabulkannya? Apakah engkau pernah berdoa kepadaku? Hamba Allah itu menjawab, ya, aku pernah berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satupun doa-doa yang kamu mohonkan yang tidak diterima. Kamu berdoa
kamu berdoa agar suatu bencana dijauhkan, maka aku telah penuhi di dunia. Kamu berdoa agar duka citamu dihilangkan, tapi kamu tidak merasakan pengaruh doamu itu sedikit pun. Maka sebagai gantinya sekarang aku tetapkan bagimu ganjaran dan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang itu pertama-tama akan diingatkan tentang doa-doanya dan akan ditunjukkan kepadanya bagaimana caranya doa-doa itu disempurnakan, apakah di dunia atau akan diberikan di akhirat. Ketika orang itu melihat ganjaran yang demikian banyak, maka ia pun berharap agar tidak ada satu pun doanya yang dikabulkan di dunia hingga dapat diterimanya sepenuhnya di akhirat. Maksudnya bahwa sesungguhnya doa adalah sesuatu yang sangat penting dan melalaikannya merupakan kerugian yang sangat besar. Dari sini jelaslah, walaupun kita tidak mengetahui sedikit pun tanda-tanda terkabulnya doa di dunia, hendaknya kita tidak merasa putus asa dan berkecil hati. Dari sebuah hadis yang panjang yang akan disebutkan pada akhir risalah ini dapat diketahui bahwa dalam mengabulkan doa ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kemaslahatan hamba-hambanya. Apabila dalam memberikan sesuatu itu ada kemaslahatan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Jika tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberinya. Ini juga merupakan karunia besar yang Allah berikan, karena terkadang kita senantiasa meminta sesuatu yang tidak cocok dengan kita, yang tidak cocok dengan diri kita karena ketidakpahaman kita. Selain itu, ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Banyak kaum lelaki atau wanita yang secara khusus terkena penyakit kebiasaan buruk, yaitu dalam keadaan marah atau kecewa, terkadang dia mendoakan kejelekan atau mengutuk anaknya atau orang lain. Ingatlah, seperti yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bahwa ada satu saat khusus yang doa apapun akan dikabulkan pada saat itu. Terkadang karena kebodohannya, dalam keadaan marah, seseorang telah mencelakakan anaknya sendiri dengan kutukan atau doa jeleknya. Bila anaknya mati atau tertimpa suatu musibah, barulah dia menangis meratapi anaknya dan tidak terpikir olehnya bahwa musibah itu datang karena doa jeleknya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berdoa jelek terhadap diri sendiri, anak-anak, harta benda, dan para pembantu kamu, karena di sisi Allah Subhanahu wa taala ada suatu saat tertentu yang pada saat itu setiap doa akan dikabulkan. Di antaranya adalah sepanjang bulan Ramadan, itu setiap doa dikabulkan. Di antaranya adalah sepanjang bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan syarat-syarat saat-saat mustajab. Maka penting sekali berusaha untuk menghindar dari berdoa jelek pada bulan Ramadan ini. Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa barang siapa mengingat Allah pada bulan Ramadan, maka dosanya akan diampuni. Dan barang siapa meminta kepada Allah, maka permintaannya tidak akan ditolak. Dalam kitab At-Targhib, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa setiap malam pada bulan Ramadan, seorang penyeru dari langit akan berseru, wahai pencari kebaikan, mendekatlah dan tingkatkanlah amal kebaikanmu. Wahai pencari maksiat, berhentilah dan bukalah matamu, insyaflah. Kemudian malaikat itu menyeru, adakah pencari keampunan agar dia diampuni? Adakah yang bertaubat agar taubatnya diterima? Adakah yang berdoa agar doanya dikabulkan? Adakah yang meminta agar permintaannya dipenuhi? Pada akhir uraian ini ada satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu terdapat beberapa syarat untuk terkabulnya doa, yang bila salah satu hilang, kemungkinan doa itu ditolak. Di antaranya adalah makanan yang haram dapat menyebabkan doa ditolak. Rasulullah SAW bersabda, banyak sekali orang yang dalam keadaan susah berdoa sambil menangis, sambil menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin doanya akan diterima? Para ahli sejarah menulis, di Kufah ada sekelompok orang yang doanya mustajab. Bila ada pemimpin yang zalim menguasai mereka, maka mereka akan berdoa jelek untuknya hingga dia binasa. Ketika Hajjaj yang zalim berkuasa, ia mengadakan suatu jamuan makan yang secara khusus mengundang orang-orang itu. Setelah jamuan makan itu selesai, ia berkata, aku telah terlindung dari doa jelek mereka karena makanan haram telah masuk ke dalam perut mereka. Pada zaman sekarang
hendaknya kita selalu memperhatikan kehalalan rezeki yang kita peroleh. Karena pada zaman ini riba berlaku di mana-mana dan para pekerja serta pedagang menganggap bahwa suap dan penipuan itu adalah hal yang wajar. Insyaallah ini mulia. Apa yang kita baca menjadikan iktibar, niat mengamalkan, niat menyampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Haji semalam? Musyawarah pada asar. Balik Pak. Oh belum balik. Salah. Musyawarah mingguan pun kalau puasa pada asar langsung. Jam 5 lah.